Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang saya hormati Ibu Tri sebagai fasilitator kami, Bapak Mariska Yusuf sebagai guru pengajar praktek kami. Hari ini saya akan melakukan supervisi rekan sejawat saya, yaitu Ibu Happy Kusendang. Untuk agendanya yaitu praktek mengajar di kelas dengan supervisornya adalah saya sendiri. Baiklah, saya ucapkan terima kasih dulu kepada Ibu Happy Kusendang yang telah bersedia untuk saya supervisi. Sudah siap, Bu? Insya Allah sudah siap. Oh ya, ini untuk supervisi ini apa saja yang telah Ibu persiapkan? Terutama untuk supervisi di kelas, hal yang paling penting yang harus disiapkan yaitu ATP, kemudian ada media pembelajaran, materi ajar, kemudian LKPD, kemudian mensituasikan siswanya di kelas. Ini yang apa namanya telah Ibu siapkan. Kalau boleh tahu nanti tujuan pembelajarannya apa, Bu? Di sini saya akan mengajar di kelas 92. Materinya tentang Be Healthy, Be Happy, yaitu ada di chapter 3 tentang legal text. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama untuk menganalisis, siswa bisa menganalisis legal text ya. Kemudian siswa bisa menganalisis bagian-bagian dari legal text. Yang ketiga, siswa bisa menuliskan legal text. Yang keempat, siswa bisa mempresentasikan legal text baik di depan kelas maupun di tempat duduknya masing-masing. Itu dari tujuan pembelajaran. Itu tujuan pelajaran itu, Bu ya. Ya. Nah, untuk area pengembangan sendiri yang ingin dicapai apa, Bu? Di situ ada kognitifnya yang ingin saya capai, kemudian ada psikomotornya juga. Kalau dalam pembelajaran itu strategi apa yang rencananya akan Ibu laksanakan agar tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan akan tercapai? Ya, di sini saya akan menggunakan problem based learning, yaitu pembelajaran berdasarkan masalah, di mana banyak siswa yang belum mengetahui bagaimana kemasan suatu produk. Dari masalah tersebut saya akan menggunakan problem based learning. Kemudian metode yang saya gunakan yaitu diskusi kelompok, kemudian wawancara. Dari penjelasan Ibu tadi sepertinya dari tujuan, area pengembangan, strategi itu sudah dipersiapkan semua, Bu ya? Insya Allah sudah. Ini rencananya kita mau praktek di kelas berapa, Bu? Ya, untuk kelasnya berhubung hari Jumat, saya ngajarnya di kelas 92, jadi kami akan belajar di kelas 92. Terima kasih, Bu ya atas informasi yang diberikan. Nanti akan kita supervisi hari Jumat, Bu ya. Ya. Baiklah, kepada Ibu fasilitator dan kepada Bapak pengajar praktek kami, nanti videonya akan dilanjutkan dengan praktek supervisi di dalam kelas. Terima kasih.
ditunjuk siapa yang menjawab, baru menjawab. Ya, tidak boleh urutan. Oke? Are you ready? Oke. Perhatikan gambar berikut. Ya, have you ever seen this picture? Ada yang pernah lihat ini gambar apa? Sprint. Ya, this is sprint. Ya. Kemudian ini. Ya, buku santangin ya. Where you can find this picture? Di mana biasanya kita temukan? Seperti biasa kalau mau jawab pertanyaan, raise your hand dulu, angkat tangan, baru jawab. Ya, di mana? Ya, di Barcelo. Di mana? Iya, di warung, gendeng, market. Ya, kemudian di mana lagi? Di apotik. Ya, di mana lagi? Ya, gambar seperti ini ya ada di belakang buku sebuah produk. Ya, ada lagi yang seperti ini. Ya. Ada yang lihat gambar seperti ini? Ya, Dewi? Iya, Indomaret. Bagus, ya bagus sekali. Apa pentingnya bagi kita untuk mengamati gambar seperti ini? Kira-kira ada yang tahu? What benefit for you to look this picture? Ya, ya, Dewi? Iya, biar kita bisa lihat tanggal kadaluarsanya. Ya, kemudian apa lagi? Ya, bisa. Iya, ada informasinya ya. Di situ ada ingredientnya. Apa ingredient? Kemarin produk apa? Produk teks ya. Bahan-bahan ya, ada bahan-bahannya ya. Nah, kira-kira dari gambar ini. Oke, hari ini kita akan belajar tentang label text ya, terdiri dari food, drink, and medicine. Ya, ada label food atau makanan, label drink atau label minuman, dan label medicine atau label obat, kemasan obat. Ya, sebelumnya di sini Bu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah to analyze some information. Ya, untuk menganalisis beberapa informasi yang ada pada label teks, baik itu makanan, minuman atau obat. Ya, kemudian analyze generic structure. Yang menganalisis generic structure atau bagian-bagian dari label makanan, minuman atau obat. Ya, kemudian write some information ya, menuliskan beberapa informasi yang ada pada label tersebut. Kemudian yang keempat, present in the front of the class, mempresentasikan hasil dari analisisnya ke depan kelas. Oke, itu tujuan pembelajarannya. Kemudian ya, untuk listening targetnya ya, nilai-nilai apa yang akan Ibu ambil dalam pembelajaran nanti. Yang pertama ada penilaian sikap. Sikap apa yang Ibu nilai? Ada yang bersikap jujur, bertanggung jawab, saling menghargai, ramah, ya, ada nilai sikap. Nilai sikap di mana? Di dalam proses pembelajaran. Ya, kemudian ada pengetahuan. Nilai pengetahuan nanti di tugas-tugas yang akan Ibu berikan, Ibu ambil nilai pengetahuannya. Kemudian ada keterampilan. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai ya, Ibu masuk ke topiknya. Silakan amati video berikut. Ya.
Ya, itu label. Baik itu label makanan, minuman atau obat. Ya. Kemudian kita lanjut ke social function. Apa fungsinya kita mempelajari label? Ya. Yang pertama, to give detailed information of the product. Ya, untuk memberikan informasi rinci dari produk tersebut. Ya, baik itu tanggal kadaluarsanya, ya, isi dan ingredientnya, ya, itu to give detailed information of the product. Kemudian yang kedua, to choose healthy and safe product, untuk memilih produk yang sehat dan aman. Ya. Kemudian to avoid negative effect of the product, untuk menghindari dampak negatif dari suatu produk. Ya. Kemudian contohnya yang to avoid negative effect. Ya. Jadi misalnya bungkusan atau kemasan obat. Ya, dengan kita membaca kemasannya, membaca labelnya, jadi kita tahu obat ini dosisnya apa, kemudian diminum kapan, berapa kali sehari, dan untuk usia berapa. Ya, untuk menghindari efek negatif dari suatu produk. Kalau kita salah takarannya, jadi berdampak bagi diri kita. Ya. Kemudian yang keempat, to get the result of the medicine. Ya, untuk memberikan hasil yang terbaik dari sebuah pengobatan. Ya, misalnya dengan kita membaca label, kita tahu obat ini diminum 3 kali sehari, makanya kita bisa sembuh. Ya, dosisnya berapa? 1 sendok teh apa bagaimana? Ya, jadi tujuannya ada, fungsinya ada 4. Ya, yang pertama memberikan informasi, yang kemudian untuk memilih produk yang sehat dan aman, kemudian menghindari efek negatif, kemudian memberikan hasil yang lebih baik. Oke, kita lanjut bagian-bagian dari label. Ya, silakan sambil dicatat ya di bukunya. Bagian-bagian dari label, part of label. Ya, yang pertama sambil diperhatikan ya. Di buku paketnya juga ada. Tadi di video juga sudah disebutkan bagian-bagian dari label, part of label. Ya, yang pertama disebut brand of product. Ya, brand of product. Apa itu brand of product? Merek produk. Iya, merek suatu produk. Ya. Kemudian yang kedua, name of product. Ya, nama suatu produk. Apa bedanya brand dan name? Ya. Ya, benar ya, bagus Aisyah. Kita perhatikan gambar berikut. Ya, nah ini ya, yang mana merek dan yang mana nama? Mereknya Milo, terus? Ya. Jadi namanya yang mana? Nama mereknya Nestle, terus? Ya, Nestle itu benar ya. Jadi itu beda nama dan brand. Name and brand. Ya, itu beda ya. Kalau brand itu adalah merek ganda. Ya, diproduksi oleh Nestle. Kemudian Nestle itu mempunyai berbagai
keterangan dari sebuah produk ya. Keterangan dari sebuah produk. Oh, produk ini mengandung apa? Rasanya apa? Misalnya kalau Milo ada di sini rasa coklat. Ya. Nah, itu keterangan dari sebuah produk atau description of the product ya. Kemudian ada content of note. Isi sebuah produk ya. Isi misalnya kalau antara food and drink ya itu mempunyai perbedaan ya. Kalau food ditulis dalam bentuk gram, kalau drink ditulis dalam bentuk mililiter atau mililiter ya, itu bedanya. Jadi konten itu isi sebuah produk. Kemudian ingredient ya, bahan-bahan atau komposisi ya. Kemudian direction to use, petunjuk penggunaan. Misalnya sudah dicontohkan tadi ya, diminum 3 kali sehari misalnya ya. Nah, itu petunjuk penggunaan. Kemudian direction to store, petunjuk penyimpanan. Contoh petunjuk penyimpanan, disimpan disimpan di suhu ruang ya. Itu petunjuk penyimpanan atau direction to store ya. Kemudian expiration date, tanggal kadaluarsa. Kemudian yang terakhir nutrition fact, informasi gizi ya, vitamin apa yang terkandung di dalam produk. Oke, sampai di sini education contoh produknya ya. Name of product ya, nama produknya adalah breakfast cereal. Kemudian ada direction to use ya, the product may not be suitable for asthma and allergy ya. Jadi produk ini tidak baik untuk yang menderita asma atau alergi ya. Kemudian ada expiration date, tanggal kadaluarsanya ada di sana kan? Kemudian yang terakhir ada content of note, ada 500 gram. Ini contoh dari food label atau label makanan ya. Kemudian fresh dried mango, makanan ya. Nah, di situ ada description-nya, apa yang tidak ada dari teks ini, dari label ini. Direction to store ya, yang tidak ada ya. Oke, ada brand of produknya, ada Pure Choice ya. Kemudian name-nya adalah fresh dried mango. Direction to use, there is a small packet inside, do not yet ya. Di dalamnya ada sebuah paket, katanya itu tidak untuk makan. Kemudian expiration date, tanggal kadaluarsanya ya. Kemudian ada nutrition fact-nya juga ya. Setelah itu ingredientnya juga ada. Kemudian ada content or amount ya. Kira-kira sampai di sini paham? Kita kalau paham kita lanjut latihan atau ini tugas kelompok ya. Di sini ya akan dibagikan LKPD-nya ya. Silakan berdasarkan LKPD silakan dilengkapi bagian-bagian dari label. Ya, silakan dilengkapi bagian-bagiannya. Di situ ada activity 2 dan activity 3. Silakan kerjakan dulu yang activity 2. Ya, kerjakan dulu activity 2 atau latihan 2.
Oke, I give you 15 minutes ya. Ibu kasih waktu kira 10 sampai 15 menit ya. Boleh lebih. Oke, sudah semuanya? Oke, kelompok 1 ada yang ingin mencoba menjelaskan ke depan bagian-bagian dari label. Ayo, siapa yang ingin mencoba? Atau kelompok 2, kelompok 3? Dimulai dari label obat. Ya. Boleh. Oke, silakan Aisyah. Saya Aisyah Salsabila akan menjelaskan tentang hal obat. Ya. Di sini ada brand of product. Mana yang pink ya? Ya, oke. Kemudian nah, ini label makanan atau food label ya. Pagi kawan-kawan. Pagi. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan label dari makanan. Yang pertama ini brand of the product. Ya, brand of product. Yang ini name of the product. Sweet banana corn. Brand of name of product. Yang ini direction to store. Ya, dan di situ store in full dry freeze and service soon after sweet. Ya, direction to Ini expression that ya. Boleh kalau mau ke depan atau dibacakan di sana nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. brand of the product. Store.
bisa menemukan berbagai macam jenis label. Oke, well, all very well. Itu sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, ada beberapa kesimpulan ya yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini. Ya, dengan mempelajari label ya, yang pertama kita bisa choose best product, memilih produk yang baik. Ya, to avoid negative effect, untuk menghindari efek negatif. Ya, jadi dengan mempelajari label hari ini kita bisa memilih dan menghindari mana produk yang tidak baik bagi diri kita. Ya, to get best result. Jadi kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik dari produk tersebut. Ya, itu kesimpulan. Oke, sebelum Ibu tutup ya, untuk tugasnya ya, untuk tugas keterampilannya di rumah ya, silakan bikin berkelompok ya. Kamu boleh pilih ya, boleh pilih berbagai macam jenis label. Boleh food, boleh drink, atau boleh medicine atau obat ya. Boleh kamu gambar ya, boleh digambar langsung atau ditempelkan atau dibuat dalam bentuk clipping. Kemudian bikin bagian dari label tersebut. Ya. Itu nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke? Sudah paham semuanya? Pertanyaan sejauh ini? Oke. Before we finish our meeting today ya, sebelum kita sudahi pertemuan kita hari ini ya, kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin doa. Attention please. Okay class, before we study, let's pray together and pray again. Finish. Pray to teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you next meeting. Bye guys. Thank you. Bu, apa kabar? Alhamdulillah Bu ya. Hari ini kita berdiskusi lagi, berbincang-bincang lagi Bu ya. Kemarin kita sudah melakukan supervisi di kelas 92 Bu ya. Dari supervisi kita kemarin, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran yang kita coba memverifikasi kita? Alhamdulillah pada saat proses pembelajaran berjalan dengan baik, sudah maksimal walaupun masih ada sedikit kekurangan. Jadi perasaan Ibu sudah berjalan dengan baik dan ya sudah maksimal. Untuk rencana pembelajaran sendiri kemarin itu kan kita sudah melihat di FPP ada rencana pembelajaran. Menurut Ibu apakah rencana pembelajaran yang Ibu tulis di FPP itu sudah berjalan dengan baik atau tidak? Iya. Untuk proses pembelajaran sudah berencana dengan baik sesuai dengan RPP yang sudah saya buat, yang mana kemarin saya menggunakan problem based learning. Jadi kemarin menggunakan problem based learning. Iya. Dari percakapan kita ini Bu, kira-kira Ibu pengen mendapatkan hasil yang seperti apa? Untuk hasil seperti biasa, masih banyak yang perlu ditingkatkan, seperti nanti untuk pelajaran selanjutnya kita bisa saya sendiri nanti akan menggunakan metode yang baru lagi, yang lebih berinovasi, lebih bisa siswa jadi lebih bisa cepat memahami materi yang saya sampaikan. Jadi tujuan yang ingin Ibu capai adalah agar bisa memperbaiki dan meningkatkan lagi pembelajaran Bu ya. Baiklah Bu,
Dari kemarin kan tujuan pembelajarannya itu kira-kira menurut Ibu sudah sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan apa belum? Sudah sesuai. Di situ tujuan pembelajarannya yang pertama mengidentifikasi, kemudian menganalisis. Untuk keterampilannya akan saya lanjutkan pada saat pertemuan selanjutnya lagi. Jadi menurut Ibu dari proses yang kita lakukan kemarin, proses diskusi, apa yang sudah baik yang ingin Ibu pertahankan dan apa yang menurut Ibu belum baik atau belum sesuai dan ingin ditingkatkan. Berhubung saya guru bahasa Inggris ya di sini, yang sangat perlu saya tingkatkan yaitu pembacaan kosakata, terutama siswa yang ada di kelas pada saat pembelajaran. Mungkin nanti saya akan menggunakan metode yang lain lagi untuk meningkatkan rasa minat siswa untuk belajar bahasa Inggris di kelas, terutama pelajaran saya mengajar bahasa Inggris. Kemudian yang perlu saya pertahankan, saya akan terus menggunakan metode yang bervariasi supaya siswa tidak jenuh pada saat pembelajaran bahasa Inggris di kelas. Itu Ibu bakal untuk meningkatkan pembelajaran di dalam kelas. Dari hal-hal tadi, kira-kira strategi apa yang ingin Ibu lakukan agar pembelajaran tadi dapat meningkat, terutama dalam segi kosakata dan partisipasi siswa tadi. Iya, terutama untuk pembelajaran bahasa Inggris ya, sebenarnya banyak strategi untuk penguasaan kosakata untuk meningkatkan kosakata siswa. Yang sering saya gunakan yaitu metode drilling, ya, mengucapkan kembali, kemudian siswa mengucapkan kembali apa yang telah saya sampaikan. Nanti saya akan gunakan metode lain, seperti saya akan gunakan quizzes, kemudian saya akan gunakan nanti ada planning wheel, Itu strategi yang akan Ibu lakukan dari drilling dan Ibu ya. Nah dari hal-hal tersebut, kira-kira menurut Ibu adakah nanti kendala atau kira-kira problem yang bisa saja terjadi dalam menyelesaikan tersebut? Ini kembali lagi dengan kita belajar di sini sesuai dengan temanya yaitu diferensiasi ya. Nah itu sebenarnya menjadi kendala ya, dimana pada kemarin kita harus mengkotak-kotakkan siswa dulu ya, kalau diferensiasi. Jadi itu apalagi pembelajaran kemarin. Sebenarnya walaupun saya sudah menggunakan diferensiasi, tapi masih ada yang belum sempurna. Namanya kita belajar kan Bu ya, berproses, mudah-mudahan nanti kedepannya kan akan lebih baik lagi. Jadi dari kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan nanti, menurut Ibu adakah orang atau sesuatu hal yang dapat mendukung Ibu dalam meningkatkan lagi kualitas pembelajaran yang berdiferensiasi seperti kemarin? Untuk yang mendukung ya, masih banyak sekali yang mendukung. Seperti pada zaman sekarang untuk diferensiasi konten, kita bisa memanfaatkan media sosial, internet untuk mencari sumber-sumber belajar yang sangat mudah dipahami oleh siswa. Apalagi siswa sekarang sudah pandai menggunakan media sosial, sudah pandai mencari sendiri sumber belajar mereka. Karena memang sumber belajar itu tidak selalu dari kita ya, dari seperti sosial media, internet, dari buku mapel dan segala sesuatu yang bisa dijadikan sumber belajar Bu ya. Ibu sudah banyak sekali dalam prosesnya untuk meningkatkan pembelajaran. Kira-kira kapan Bu kita mulai untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini secara rutin? Ya, sebenarnya sudah mulai dari sekarang kita harus mengajar dengan memperhatikan tingkat diferensiasi siswa ya. Jadi kita bisa mencapai tujuan pembelajaran. Bisa saja di kelas siswa itu mempunyai variasi yang berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda.
Jadi saya rasa diferensiasi ini bisa kita mulai dari sekarang. Ya. Terima kasih Bu ya. Bagus sekali Bu pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi, dan sama-sama kita memulainya Bu ya, karena kita lah yang awal mulanya harus mendukung program ini agar anak-anak dan murid-murid lainnya itu merasa bahwa pembelajaran di sekolah itu berpihak pada mereka. Terima kasih Bu, itu sudah pertanyaan-pertanyaan dari saya. Kira-kira menurut pendapat Ibu dari percakapan ini, bagaimana tanggapan Ibu, perasaan Ibu setelah kita melakukan percakapan? Sangat luar biasa sekali ya, dari hal ini saya bisa paham dari Bu Desi, apa-apa yang sudah Ibu Desi sampaikan kepada kami sangat bermanfaat sekali untuk proses pembelajaran kami di sini, yang pada awalnya kami belum tahu apa sih itu diferensiasi. Kami sudah bisa memahami dan bisa menerapkannya di kelas. Terima kasih kembali Bu, kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan kita kedepannya dapat menjadikan sekolah kita ini sekolah yang benar-benar pembelajarannya itu berpihak pada murid dan mendukung segala bentuk kodrat anak hingga mereka mencapai keinginan mereka setinggi-tingginya. Terima kasih banyak.